Kita lanjutkan lagi. La akunu anal muntaha hatta tarani min warai kulli syai. Aku bukanlah dambaan terakhir. Ya, dambaan terakhir, bukan tujuan terakhir. Tidak menjadi tujuan terakhir bagi hidupmu. Hatta taroni min warai kulli syai, sehingga engkau dapat melihat aku dari belakang segala sesuatu. Kalau engkau bisa melihatku dari belakang matahari, engkau melihatku dari belakang bulan, engkau melihatku dari segala penderitaan yang kau hadapi, engkau dapat melihatku dari kebahagiaan, kesenangan, kelezatan yang engkau rasakan. Bila engkau melihat aku dari fenomena alam semesta ini, dari berdirinya siang dan malam, dari berputarnya matahari, kalau engkau bisa melihat aku dari belakang ini semuanya, berarti engkau kenal aku. Jadi artinya bahwa di sini seorang saintis berpeluang lebih besar mengenal Tuhan daripada Anda yang goblok-goblok ini. Iya, yang tidak sekolah, yang tidak belajar. Iya, bagaimana kita mengetahui kebesaran Tuhan? Anda tidak pernah belajar ilmu kimia, nggak belajar fisika, nggak belajar kosmologi, nggak belajar psikologi, hanya belajarnya takrib saja, bolak-balik baca kitab takrib saja, menjadi standar intelektual. Ya, ini Buya Syakur kan belum baca kitab takrib. Buya Syakur ini belum pernah baca kitab takrib. Iya. Ya, itu dari persoalan. Jadi artinya apa? Dari mana kita bisa melihat hebatnya Allah? Dari alam semesta. Anda belum belajar kosmologi kok. Nggak belajar astronomi. Bagaimana Anda bisa mengetahui walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim? Anda belum belajar anatomi. Betul nggak? Orang yang belum pernah ketemu saya, hanya sekedar lewat saja dan pernah mendengar, bisa nggak mengukur keilmuan saya? Ujung-ujungnya kan begini komentarnya, Kari Kaji Syakur bisa apa sih? Dan itu masih terucap di masyarakat kita, sekitar kita. Gablek apa sih? Dipertanyakan, Kaji Syakur itu bisa apa sih? Mereka terheran-heran, kok tamunya banyak? Bisa apa sih? Bisa ngilang tak? Bisa ini. Lah, ini kan persoalannya. Ya karena mereka nggak sekolah. Sekolah SM-nya tuh baru kelas 3, terus berhenti. Ya. Huruf Latin nggak bisa dibaca, bacanya huruf gendring. Ya, capital letter toh, yang gitu aja. Kalau huruf Latin, huruf apa? Huruf ganda nggak bisa bacanya saja. Bisa. Kelas 3 sih. Ya. Nyanyiannya satu, angin mamiri. Sama sorak-sorak bergembira lagunya itu aja. Hasil dari pendidikannya, ya semacam itu. Jadi kita kembali lagi kepada Tuhan juga sama. Semakin kau mengenali ciptaan-ciptaan Tuhan, bagaimana tata surya, nggak usah galaksi, tata surya saja. Kenapa jadi bumi ini merupakan satu planet yang layak ditinggali makhluk hidup dengan oksigennya, hidrogennya, kadar airnya, suhunya,
jarak antara bumi dengan matahari dengan bulan sebagai planet yang mengelilinginya yang saling berputar bersama-sama dengan Neptunus, Uranus dan sebagainya. Dalam siklusnya yang sangat tepat sekali, tidak pernah bergeser sedikit pun secara konstanta. Luar biasa. Nah, orang yang belajar kosmologi akan jauh lebih mengagumi kebesaran Tuhan dari kamu yang tidak sekolah. Baru bisa menikmati bulan purnama ketika pacaran di bawah kersem di tengah malam. Iya kan? Aduh, merasa menikmatnya sinar bulan purnama di malam hari, itu aja. Tapi dia tidak menghitung berapa derajat sinar bulan yang dipancarkan ke bumi ini, memantulkan cahaya. Dikiranya bulan itu bercahaya sendiri. Ya, padahal itu kan pantulan dari sinar matahari. Ya, makanya bulan sabit terjadi ketika bumi dan matahari sejajar menghadap matahari. Ketika bumi dan bulan sejajar menghadap matahari, maka terjadilah bulan separoh, bulan sabit. Betul nggak? Kalau bulan di belakang bumi, buminya di tengah, maka bulan purnama. Kalau bulannya ada di antara bumi dan matahari, maka namanya gelap, tidak ada bulan. Kalau tepat di garis lurus terjadi gerhana matahari. Itu bisa dihitung. Ya. 2 tahun yang akan datang nanti akan terjadi gerhana matahari. Karena dengan sistem yang begitu rapihnya, begitu disiplinnya, bagaimana bisa orang terkagum-kagum dengan kehebatan Tuhan kalau dia nggak sekolah, nggak belajar. Iya, jadi artinya melihat Allah dari segala sesuatu, artinya apapun makhluk Allah yang Allah ciptakan, engkau bisa melihat Allah dari di belakang makhluk Allah. Dari semut juga itu bisa mengantarkan kamu kenal dengan Tuhan kok. Ternyata yang membunuh kita bukan nuklir, bukan bom hidrogen, bukan bazooka, makhluk kecil yang tidak ada artinya, seekor nyamuk membuat demam berdarah lalu mati. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan wa ma fawqaha. Luar biasa. Gitu. Ilmunya melihat Allah dari balik segala sesuatu, dari makhluk-makhluk yang diciptakannya ini. Jadi artinya bahwa untuk mengukur berapa kekayaan Buya Sakur, ya lihat aja mobilnya berapa, sawahnya berapa, ya kan begitu, depositonya berapa. Tapi jangan tanya istrinya berapa ya. Istri saya 1 ya. Iya. Saya tidak mengerti ya, orang yang punya istri banyak itu senangnya di sebelah mana sih? Istri 4. Makanannya kepegel beli. Apa manis si bibit anaknya 8 ping 4 pira pun. Iya, dari sini gaji pira. Iya, ya itulah, ya udahlah. Ya, tapi saya secara pribadi dengan orang yang berpoligami, saya nggak benci kok. Tetap saya hormat sebagai manusia, itu pilihan dia kok. Iya dong. Ya, tapi kalau saya kan melihat muka berbeda kan keder kan ya. Bentuk kira ini kesejen. Iya, ya udah nggak ada masalah. Ya, jangan salah paham bahwa saya
tidak mengurangi penghormatan saya kepada sahabat-sahabat yang merasa berpoligami. Tetap saya hormati, Pak. Itu pilihan Anda. Iya. Anda memilih jalan bahagia seperti itu, silakan.